Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya. Amin. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau jadi ada yang nanya, ya Bang, kenapa transfusi darah itu sering macet ya? Sebenarnya di video sebelumnya udah gua jawab ya, tapi mungkin ini semalam gue baru kepikiran gitu ya, baru dapat ilham lah gitu kasar ya. Kenapa transfusi darah sering macet? Nah, jadi gini teman-teman ya. Memang yang paling sering itu transfusi darah itu sering macet. Ya gue juga selama kerja gitu ya beberapa kali pasang transfusi darah ya itu sering banget yang namanya macet ya. Apalagi kalau macet pas kita benerin itu biasanya kadang-kadang si pasiennya kesakitan ya. Ya karena kan mungkin udah yang kita transfusi itu darah itu kan sifatnya kental ya teman-teman ya. Ya, jadi yang pertama ya, kenapa transfusi itu bisa macet? Ya, yang pertama teman-teman, kita harus perhatiin aboket teman-teman. Ya, aboket yang kita pasang. Ya, minimal kalau mau transfusi itu, minimal itu pakai yang nomor 20 atau enggak yang warna pink teman-teman. Ya, ada yang kayak gini model, ada yang kayak gini ya. Nah, sebenarnya semua avokat itu hampir sama ya. Jadi warnanya itu menentukan ukuran teman-teman ya. Kalau yang pink ini nomor 20 ya. Semakin kecil angkanya semakin besar ukuran diameter jarumnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pasang yang warna biru, memang sih dia netes ya, cuman dia rentan banget macet. Jadi usahain ya, memang di mana-mana sih setahu gue ya kalau transfusi itu biasanya pakai jarum yang warna atau enggak aboket ya, IV lane yang warna pink atau enggak nomor 20 ya. Pasti yang warna itu teman-teman. Sama kalau kayak mau ke kamar operasi, pasti yang dipakai yang warna yang warna pink gitu ya. Jadi yang pink ini memang udah standar ya teman-teman ya. Maksudnya ukurannya lumayan besar gitu ya. Walaupun ada yang lebih besar dari ini. Nah, ya jadi pemilihan aboket teman-teman yang pertama. Ya, gue dulu pernah pengalaman ya. Ini orangnya sering transfusi darah. Dia bilang, tolong pasangnya jangan di sini. Ya pasangnya di brachialis aja gitu kata dia. Di lengan aja kata dia. Lah kenapa Pak? Iya soalnya kalau di situ sering macet. Nah, terus akhirnya pakai yang paling gede ya. Akhirnya ya gue dengan pede gue ambil nomor 18 nih teman-teman ya. Yang warna hijau. Ya ini lebih gede daripada yang pink teman-teman. Gitu ya. Yang pink aja beberapa kali sering macet ya. Enggak sering juga sih ya. Ya. Jadi akhirnya waktu itu gue pasang di brachialis yang warna hijau teman-teman. Dari situ gue kepikiran teman-teman. Ya memang banyak faktor ya yang menyebabkan transfusi darah itu macet ya. Pokoknya intinya teman-teman jangan pasang yang aboket ukuran di bawah 20 ya. Ini warna biru ya. 20-nya gak boleh, masa warna yang biru ini nomor 22. Ada lagi warna kuning 24 ya. Ini ungu 26 kalau nggak salah. 26. Ya benar, masih inget gua ya. Ya jadi jangan pakai yang ini teman-teman. Nah, minimal ini. Nah, kalau teman-teman mau lebih lancar lagi pakai aja yang nomor 18. Ya teman-teman ya. Pakai nomor 18. Biasanya kalau pakai nomor 18 ini lebih besar gitu ya. Mungkin resiko terjadinya macet juga akan kecil. Oke, ya itu tentang aboket teman-teman ya. Pertama ya aboketnya dulu, jangan sampai salah, minimal yang warna pink ya. Kalau bisa yang hijau ya hijau silakan. Cuman ini kan tergantung venanya ya. Yang kedua teman-teman ya, adalah si venanya teman-teman. Nah gitu ya, venanya teman-teman ya, carinya usahain yang benar-benar lurus dan besar teman-teman. Gitu. Nah, nih tuh teman-teman lihat ya, nih ada yang lurus tuh. Ya, nih yang ini nih. Nah, ini ya. Cari yang lurus, bisa juga kadang-kadang di sini. Nah, nih juga yang besar pokoknya teman-teman carinya. Jangan di vena-vena kecil. Jangan di sini ya, jangan di sini ya. Biasanya di sini ya, di sini juga besar ya, apalagi kalau di brachialis kan ada vena besar ya. Nah, cari di vena yang besar ya. Terus juga apalagi ya, selain vena itu juga tergantung si pasien ya. Kita harus komunikasikan ke pasien ya.
pada saat transfusi itu jangan banyak bergerak atau enggak mobilisasi, terutama tangannya teman-teman. Gitu, karena kalau tangannya bergerak ya udah gitu, yang kita transfusi itu bentuknya darah dan memang agak kental, itu biasanya ya otomatis biasanya langsung macet gitu. Nah, biasanya terus apalagi selain apa namanya? Vena. Nah, selain vena adalah ini teman-teman. Ya, ini adalah blood set teman-teman ya. Di sini ada filternya. Ya, di sini kosong ya. Jadi nanti darahnya kan ini ya anggaplah ini apa namanya? Darahnya lah. Ya, sebelum dicolok ya gitu kan darahnya. Nah, kalau blood setnya masih baru, biasanya masih bagus teman-teman ya. Tuh, jaringan ya. Di dalamnya tuh ada jaringan. Ini bisa dibuka nggak ya? Aduh, kagak bisa bro. Nggak bisa. Ya pokoknya di sini ada filternya gitu ya. Filter ini berfungsi supaya tidak ada bekuan darah yang masuk teman-teman. Gitu. Jadi nanti kesaring di sini darahnya. Habis kesaring turun ke sini. Nah, pada awal kita transfusi teman-teman, kita colokin ya. Darahnya akan menetes cepat. Karena apa? Karena di sini masih berbentuk cairan NaCl teman-teman. Ya jadi dia netesnya deres banget kelihatan ya pas kelemannya ini kita losin. Nah, ini deres banget ya. Teman-teman dari situ nggak usah panik ya. Nggak usah langsung dikecilin. Biarin aja dulu deres. Nggak masalah teman-teman. Ya. Dibikin terus ya. Karena apa? Karena kalau teman-teman langsung atur, wah nih segini tes aja. Ketika air NaCl-nya ini ya, cairan steril air NaCl ini udah hilang, semuanya keisi darah, keisi apa namanya darah transfusi, otomatis ini nanti biasanya akan berhenti teman-teman. Gua sering banget ya 30 menit, 20 sampai 30 menit gua balik lagi ke pasien, ini tuh udah macet biasanya. Akhirnya gue buka aja ininya, gue losin dan tetap nggak jalan. Ya akhirnya gue pencet-pencet di bagian ininya nih di selang ininya yang deket pasien ya, gue pencet. Kadang-kadang pasien ada yang sakit, ada yang ngerasa sakit gitu ya, nyut-nyutan ya. Nah habis itu dia netes. Nah netes pun dalam kondisi seperti ini netesnya nggak deres, tes gitu. Kadang-kadang apa namanya kantong transfusinya gue pencet, thread yang di atas gitu, bukan dipencet ininya ya, kantongnya. Jadi ibaratnya darahnya supaya keaduk lagi lah kasar gitu mungkin ya. Ya tapi itu efektif teman-teman ya. Dan memang nggak bisa kita tinggal lama-lama. Seenggaknya tuh setiap 10 menit lo harus liatin gitu. Karena kalau nggak diliatin, kalau nggak dipantau ya, dan kita juga harus berpesan kepada keluarga kalau memang keluarganya ada di situ ya, Pak nanti kalau berhenti tolong bilang ya, jangan sampai berhentinya kelamaan gitu ya, karena itu darah. Nah terus teman-teman ya, kedua ya, kalau ini pada pasien yang kedua, maksudnya dalam artian mau transfusi yang ketiga kali, misalnya kantong pertama atau enggak kantong kedua udah ya, usahain kalau teman-teman mau transfusi ya jangan pakai blood set yang sama. Biasanya blood set yang sama itu dipenuhin stall cell di saringan ini nih. Nah itu juga akan memperlambat kerja aliran transfusi darahnya teman-teman. Usahain ganti aja yang baru ininya nih, set blood setnya gitu ya, ganti pakai yang baru gitu. Nah kalau udah diganti pakai yang baru ya insya Allah ya itu mengurangi terjadinya macet-macetan ya. Pokoknya kayak gitu ya, intinya yang namanya transfusi darah memang ya sepengalaman gue paling sering macet ya. Makanya kita ya seenggaknya tuh 10 sampai 20 menit tuh kita harus tengokin. Ya wajib banget ditengokin ya namanya transfusi gitu ya, sambil kita ngecek juga kan ke keadaan si pasiennya gitu ya. Itu sih biasanya yang paling sering ya. Jadi memang yang pertama itu pembuluh darah, aboket ya, ukuran aboket ya, biasanya yang ini yang dipakai nih, dua ini yang dipakai, tapi kebanyakan paling sering ini doang karena jarang ya orang yang venanya juga langsung ketemunya gede. Rata-rata juga kebanyakan orang yang transfusi darah terus menerus pembuluh darahnya tuh kecil, bahkan kita susah kadang nusuk pakai yang ini aja teman-teman ya, nggak dapat itu juga sering kejadian gitu. Tapi tidak mau memang usahain pakai yang kayak gini ya, kecuali memang kepepet pakai yang ini ya, itu nanti tergantunglah di ruangan lu kerja gimana gitu ya. Aboket udah oke. Terus ya tentang pengambilan venanya ya, carilah vena yang tidak terlalu banyak cabangnya atau enggak vena-vena yang besar gitu. Nah terus selanjutnya tentang blood setnya ini teman-teman ya, jangan sampai kita
nggak kontrol gitu ya, kita harus tetap kontrol ya. Kan ada tuh di buku apa, di lembar pemantauannya kan ada tuh transfusi darah ya, sambil kita mantau, hitung-hitung sambil kita cek tetesan darahnya lancar atau tidak. Mungkin itu aja video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.